Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Bagus Januar, NRP 071119400074. Di sini saya akan membuat presentasi tentang tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Instrumentasi Sistem Pengaturan yang diampu oleh Bapak Eka Iskandar. Isi konten yang saya buat kali ini untuk soalnya itu adalah jelaskan komponen-komponen sistem penyusun mulai dari plan, sensor yang dipakai, set point, controller, dan aktuator, dan juga final control element yang dipakai dalam block diagram, dan jelaskan cara kerja sistem tersebut. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan penjelasan sistem. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pada sistem saya. Terus yang ketiga itu menjelaskan tentang block diagram dari sistem tersebut. Terus yang keempat itu ada simulasi dan cara kerja sistem di dalam aplikasi Tinkercad. Oke. Yang pertama itu adalah penjelasan sistem. Alat saya itu berupa tentang automatic room temperature, yang di sini akan mengatur suhu pada dalam ruangan. Nanti ada set point. Set point-nya berupa suhu dalam rentang 20 sampai 25 derajat Celcius. Apabila dari sensor temperatur ini menunjukkan sebesar di atas 25, itu artinya dalam kondisi ruangan itu panas, sehingga akan menyalakan kipas angin atau pendingin. Ketika di bawah 20 itu dalam kondisi dingin, maka temperatur atau kipas atau pendinginnya itu kecepatannya dikurangi, atau bahkan dalam kondisi yang dingin itu kipas angin atau DC motor ini akan mati. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponennya. Itu ada set point yang pertama. Set point adalah kondisi yang diinginkan pada suatu sistem kontrol dengan feedback atau closed loop. Nah, dalam aplikasi sistem ini, itu set point-nya adalah nilai target di mana pengontrol mencoba untuk mempertahankan variabel proses. Ini dapat dicapai dengan menyesuaikan output kontrolnya atau yang disebut dengan variabel koreksi. Controller memiliki set point lokal dan terkadang remote atau set point alternatif lainnya. Nah, nilai set point ini dibatasi oleh rentang input instrumen atau sensor dan batas set point apapun. Nah, dalam sistem ini set point-nya itu berupa rentang 20 sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada controller. Kontrol yang digunakan pada sistem saya yaitu Arduino Uno R3. Arduino Uno adalah breadboard controller yang berbasis dengan ATmega 328. Itu sesuai dengan datasheet. Nah, itu memiliki 14 pin input dan pin digital, di mana ada sebanyak 6. Tersebut dapat digunakan sebagai output PWM, dan 6 pinnya itu berupa input analog. Dan juga 16 MHz osilator kristal, terus koneksi USB, dan jack power, dan juga HSP header dan tombol reset. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino pada komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Nah, ini kontrolernya nanti dikasih program dari aplikasi Arduino di laptop. Nanti dimasukkan program di Arduino. Nanti sistem akan berjalan sesuai dengan programnya. Oke, bagian-bagiannya untuk yang pertama yaitu ada USB socket atau power USB. Nah, ini digunakan untuk memberikan contoh daya ke papan Arduino. Terus ada power.
Nah, pin ini digunakan untuk menyalurkan satu daya AC secara langsung dari sumber AC dengan menghubungkan ke barrel jack yang tersedia. Tegangan maksimal yang dapat diberikan pada Arduino maksimal adalah 12 volt dengan range arus maksimal adalah 2 ampere. Untuk menjaga regulator tersebut itu tidak panas. Terus ada juga voltage regulator. Nah, ini akan menstabilkan tegangan. Terus ada kristal osilator. Terus juga ada 5,17 hardware reset dan juga ada supply output sebesar 3,3, terus output 5 volt, supply 5. Terus dan juga ada ground dan juga ada V-in. Nah, pin ini juga dapat digunakan untuk memberi daya ke papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Dan juga ada 10 pin analog, terus ada main controller di sini. Terus ada 12 ECSP pin. Terus ada power LED indikator yang mengisyaratkan Arduino ini telah menyala. Terus ada 14TX dan RX LEDs. Dan juga ada digital input output dan juga RF. RF adalah analog reference. Terus selanjutnya yaitu ada plan. Nah, plan dalam teori kontrol yaitu adalah kombinasi dari proses dan aktuator. Nah, plan sering dimodelkan dengan fungsi transfer atau umumnya disebut dengan domain S yang menunjukkan hubungan antara sinyal input dan sinyal output dari suatu sistem tanpa feedback. Umumnya ditentukan oleh sifat fisik sistem seperti torsi, kecepatan, dan lain-lain nanti dimodelkan dalam domain S, fungsi transfer domain S. Nah, plan yang digunakan pada sistem ini adalah kipas atau pendingin, namun di Tinkercad digunakan DC motor. Yang kedua adalah sensor temperatur. Nah, sensor temperatur yang digunakan adalah thermocouple. Thermocouple adalah sensor suhu yang menggunakan fenomena yaitu efek Seebeck yang menghasilkan gaya gerak listrik termoelektrik sesuai dengan perbedaan suhu antara ujung sambungan dan ujung terbuka dari berbagai jenis logam yang telah disatukan di salah satu ujungnya. Nah, kombinasi logam dengan gaya termoelektromotif tinggi dan stabil disebut dengan thermocouple. Nah, bisa dilihat di gambar di bawah, yaitu besarnya perbedaan potensial ditentukan oleh dua bahan yang berbeda dari kawat dan oleh perbedaan suhu yang antara sambungan termokouple, yaitu sambungan panas dan sambungan dingin atau cold junction and hot junction. Perbedaan suhu di antara keduanya itu tidak berpengaruh. Juga tidak ada pengaruh jika ada perbedaan jenis logam di antaranya selama tidak ada perbedaan suhu. Terus yang terakhir adalah aktuator. Mengapa di sistem saya itu transistor NPN disebut aktuator? Karena transistor ini bekerja sebagai saklar yang digunakan dari microcontroller. Dengan menggunakan transistor yang terlihat pada gambar, motor DC akan disuplai tegangan secara satu arah saja dari sumber tegangan positif melalui transistor. Jalur kontrol rangkaian motor DC di atas dapat diberikan sinyal kontrol berupa pulsa PWM dari Arduino, yaitu logika kontrol high yang dinilaikan 1 dan low yang bernilai 0. Untuk pengontrolan kecepatan motor DC, maka jalur kontrol tersebut diberikan sinyal kontrol berupa pulsa PWM dari Arduino. Dan untuk keperluan pengendalian motor DC tanpa kontrol, dapat menggunakan logika kontrol high untuk kecepatan motor DC dan logika low untuk menghentikan motor DC. Selanjutnya akan masuk ke diagram block system. Untuk yang pertama adalah set point temperaturnya itu antara 20 sampai 25 Celcius. Dan set point ini akan dijaga sesuai dengan set pointnya yaitu 20 sampai 25. Nah, selanjutnya akan masuk ke sistem, akan masuk ke controller Arduino Uno R3. Terus ada aktuator berupa transistor NPN dan juga plan. Plannya berupa DC motor. Dan nanti apabila dari pengukuran atau measurement
dari sensor temperatur itu tidak memenuhi dengan set point yang diinginkan, maka controller dan aktuator ini bekerja sesuai dengan set point-nya. Misal sensor mendeteksi sebesar 35 derajat Celcius atau lebih tinggi daripada 25 Celcius, artinya kondisi ruangan itu panas. Karena panas, maka controller akan bekerja sesuai dengan program yang diinputkan di Arduino. Nah, nanti controller akan memberikan nilai kepada aktuator. Aktuator ini akan sebagai saklar ya. Nah, bekerja memberi nilai kepada plan. Nanti plan ini berputar, atau di sini kan kipas. Plan ini berputar tinggi secara cepat atau secara lambat RPM-nya. Karena ini 35 Celcius atau tinggi, maka plan akan bekerja sesuai dengan outputnya, output dari controller. Nah, karena output dari controller ini panas, maksudnya dari sensor ini kan panas, terus controllernya bekerja dan memberikan nilai ke aktuator, terus aktuator akan menggerakkan plan, akan berputar sesuai dengan kontrolnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang simulasi di Tinkercad. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara kerja alat melalui simulasi Tinkercad. Untuk yang pertama akan dijelaskan mengenai set point, yaitu pada rentang 20-25 Celcius. Jika pada di bawah 20 derajat Celcius, maka akan menyalakan heater atau pemanas. Ini indikatornya sebagai LED yang warna merah ini. Terus apabila pada kondisi set point 20-25, maka tidak ada output yang bekerja, maka LED mati dan juga plan dari kipas ini akan mati juga. Terus apabila temperatur menunjukkan di atas 25 derajat Celcius, akan menyalakan kipas melalui DC motor ini. Baik, untuk yang kondisi pertama, sebentar, ini saya stop dulu. Oke, saya start lagi. Ini ada tampilan selamat datang ketika alat mulai dinyalakan. Selamat datang di kontrol ruang tamu. Simulasi oleh saya Eko Bagus Anwar, NRP 0711194074. Nah, ini range-nya yaitu 20-25 derajat. Karena pembacaan sensor temperaturnya itu sebesar 24,78 atau di dalam range antara 20-25 derajat Celcius, maka plan tidak berjalan dan juga indikator heaternya tidak menyala. Baik, untuk kondisi yang pertama yaitu kondisi dingin. Sensor reading menjelaskan tentang min 16 Celcius atau sangat dingin, maka heater akan bekerja atau berjalan sehingga LED akan menyala. Menyalanya LED ini ketika heater is on. Untuk kondisi yang tinggi atau panas, sensor readingnya sebesar 58 Celcius. Ini sangat panas, turn on fan, nyalakan kipas. Nah, maka ini akan bekerja. Plan dari kipas akan bekerja. Plan dari kipas ini akan bekerja ketika temperaturnya masih di atas 25 derajat Celcius. Nah, begitu sampai pembacaan sensor temperatur ini sampai range antara 20 sampai 22. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerja alatnya. Di sini ada sensor temperatur, dan di sini ada potensio, di sini ada transistor NPN. Nah, dari sini pembacaan dari temperatur itu kan berupa analog masuk di pin analog. Dan ini power dari semua
semua alatnya nanti disuplai sama outputnya power dari Arduino. Dari hasil temperatur, pembacaan temperatur kan analog, terus diproses dengan kode berikut. Untuk yang pertama adalah inisiasi, terus memberi nama variabel, terus memberi awalan berupa kata-kata selamat datang, begitu sampai simulasi. Terus masuk ke void loop berupa float equivalent volt. Terus dari pembacaan sensor temperatur, ini bekerja sebagai analog read dari sensor temperatur. Terus masuk ke pembacaan ke display, LCD clear, terus LCD print sensor reading, karena sensor readingnya dari nilainya itu dari sensor temperatur. Terus habis itu di delay sebanyak 2000. Terus apabila sensor temperatur lebih besar dari maksimal temperatur atau 25 derajat, maka di print LCD print itu it's too hot. Maka dari itu akan LCD akan menampilkan turn on fan. Nah, di sini ketika pada kondisi else if sensor temperatur itu lebih besar dari min temperatur dan juga sensor temperatur itu kurang dari temperatur maksimal temperatur atau 20 sampai 25, maka temperatur is normal, saving energy. Nah, sistem ini pada saat ketika 20 sampai 25 derajat Celcius itu sistem tidak bekerja, jadi kipas dan heaternya itu akan mati. Mungkin itu saja mengenai penjelasan dari simulasi dan cara kerja alat saya, yaitu automatic room temperature controller. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.